Apakah kalian pernah penasaran dari segala bangsa dan negara di dunia ini, warga negara manakah yang hidupnya paling makmur dan paling kaya secara keseluruhan? Nah, inilah negara yang penuh dengan hewan-hewan yang lucu seperti kanguru dan koala ini, yang juga penuh dengan kejutan alamnya seperti ini. Dan pastinya penuh dengan orang-orang seperti ini juga yang dianggap sebagai warga negara terkaya di dunia. Ya, negara ini adalah Australia. Kekayaan bersihnya penduduk warga negara Australia bernilai 6 miliar rupiah secara rata-rata. Dan lebih luar biasanya lagi, bila kita menjejerkan seluruh penduduk di negara Australia dalam satu baris, lalu memilih penduduk yang pas di pertengahan baris itu, dia akan mempunyai kekayaan bersih yang bernilai kira-kira 3,8 miliar rupiah. Yang berarti kekayaan bersih dari penduduk warga negara Australia itu sangatlah terdistribusi dengan sangat imbang. Ya, memang sangatlah berbeda dengan negara kesayangan kita, Indonesia, di mana kekayaan orang terkaya di sini sangatlah jauh berbeda dibandingkan dengan kekayaan orang biasa di tanah ini. Nah, sedikit fakta menarik. Pada tahun 2018, kekayaan rata-rata penduduk dewasa di Indonesia bernilai kurang lebih 128 juta rupiah. Yang berarti penduduk biasa Australia hampir 48 kali lebih kaya dibandingkan penduduk biasa di Indonesia. Dan saat ini, gaji rata-rata penduduk di Australia adalah 82.436 Australian dollar per tahunnya, atau lebih kurang 870 juta rupiah per tahun. Nah, luar biasa bukan? Jadi, hari ini kita akan membahas apa itu yang membuat negara Australia sangatlah makmur dan bisa membuat hampir seluruh warga negaranya mempunyai kekayaan yang sangat-sangat seimbang. Untuk memulai perbincangan ini, mari kita akui bahwa Australia memang diberkati oleh luas tanahnya yang sangat besar itu, mencapai 7,69 juta kilometer persegi. Untuk perbandingan, luas tanah negara Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi. Jadi, memang luas tanah negara Australia itu memang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia dan kebanyakan negara lainnya di dunia ini. Nah, dengan mempunyai tanah yang seluas ini, Australia mempunyai banyak sekali sumber daya alam yang sangat berharga seperti batu bara, biji besi, gas alam, dan masih banyak lagi pastinya. Lebih dari itu, lokasi negara Australia sangatlah sempurna untuk melakukan perdagangan dan membuat sebuah persekutuan bisnis dengan negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan pastinya Indonesia yang sempat membantu ekonomi ekspor di Australia dengan sangat besar. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Australia dibutuhkan oleh negara-negara Asia tetangganya, dan dengan demikian ekspor untuk sumber daya alam mereka telah menghasilkan keuntungan yang beratusan triliun rupiah. Dengan industri pertambangan atas sumber daya alam ini yang menghasilkan banyak sekali keuntungan dan tanah yang tidak habis dengan kekayaan alamnya itu, ini telah membuat peluang-peluang untuk pekerjaan di sana. Untuk para tenaga kerja di pertambangan-pertambangan ini, mereka mempunyai gaji sekitar 2,2 miliar rupiah per tahun. Ya, inilah sebuah gaji yang mereka dapatkan untuk bekerja di pertambangan di Australia tanpa harus mempunyai kelulusan apa-apa. Sangat besar, bukan? Untuk perbandingan, gaji rata-rata warga negara Amerika Serikat yang mempunyai kelulusan sarjana dan pengalaman di industri pekerjaannya itu, mereka mempunyai gaji sebesar 825 juta rupiah per tahun. Perbedaan yang sangat besar, bukan? Nah, meskipun ini terdengar sangat menyenangkan untuk para penduduk di Australia untuk bekerja di industri ini, kenyataannya adalah peluang pekerjaan di pertambangan di Australia tidaklah terlalu banyak dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan di industri lainnya yang berada di sana. Dan juga, meski kelihatannya industri pertambangan di Australia lah yang membuat negara ini sangat makmur,
ini ternyata tidak 100% benar, karena industri ini hanyalah sebagian kecil dari kesuksesan ekonomi negara ini. Untuk menaruh ini di dalam perspektif, industri pertambangan di Australia hanya membuat kurang dari 10% dari PDB atau produk domestik brutonya Australia. Sangat mengagetkan, bukan? Nah, walau industri pertambangan di Australia ada sedikit membantu ekonomi Australia secara keseluruhan, ini belum menjelaskan gimana caranya penduduk Australia itu sangatlah kaya raya. Untuk mengevaluasi ini, kita harus melihat industri perumahan di Australia yang telah menjadi sasaran banyak orang-orang kaya di dunia untuk menginvestasikan uangnya dan membeli tempat tinggal atau rumah liburannya di kota-kota besar di Australia. Ya, negara yang juga bisa disebut salah satu negara teraman di dunia ini. Lebih dari itu, negara Australia mempunyai kebijaksanaan sistem yang sangat mengundang, terutama untuk orang-orang kaya dan orang-orang yang mempunyai skill seperti para dokter atau insinyur contohnya dari luar negeri untuk datang dan tinggal di Australia. Dengan ini, para migran berkelas yang datang dan tinggal di Australia seperti ini telah memberi dorongan positif terhadap ekonominya negara ini juga. Nah, pastinya, karena banyak sekali orang yang berhimpun untuk tinggal di Australia, ini telah secara otomatis mengeluarkan sebuah efek samping yang sangat besar, yaitu pertambahan di tuntutan akomodasi perumahan untuk para warga negara baru di Australia, yang telah membuat harga perumahan di Australia melonjak dengan sangat dahsyat. Dengan ini, harga perumahan di Australia menjadi sangatlah tinggi dan diakui tertinggi di dunia. Sebuah rumah keluarga biasa yang berlokasi 35 km dari kota Sydney sudah bisa mencapai 18 miliar rupiah. Dan untuk perbandingan, tipe-tipe rumah seperti inilah yang berharga kurang lebih 18 miliar rupiah di Australia ini. Coba bayangkan, rumah seperti apa yang akan kalian dapatkan di Indonesia dengan harga ini? Pastinya akan lumayan jauh berbeda. Nah, karena harga perumahan yang melonjak sangatlah tinggi, ini memberi efek negatif untuk para generasi muda yang baru ingin membeli rumah sekarang pastinya. Di tangan lain, kalau kita bayangkan, orang-orang yang telah membeli dan melunaskan rumah tinggalnya dan mempunyai rumah investasi sejak puluhan tahun lalu di Australia, mereka akan dengan otomatis juga mempunyai kekayaan bersih yang paling tidak sebanyak 10 miliar rupiah tanpa harus menghitung investasi-investasi lainnya. Tetapi, ini sebetulnya hanyalah seperti salah satu bahan untuk membuat sebuah hidangan menjadi komplit. Ya, seperti semua makanan kesukaan kamu, ada bahan rahasia penting yang membuat hidangan itu menjadi komplit. Nah, untuk menjelaskan kekayaan tersembunyi penduduk Australia, bahan rahasianya itu ada di sistem pensiunnya mereka yang diperkenalkan oleh pemerintah Australia di awal era 90-an. Lebih dari kenaikan harga rumah yang dahsyat, sistem ini yang diperkenalkan oleh pemerintah Australia memberi semua penduduk warga negara Australia hak istimewa untuk mendapatkan kontribusi uang dalam bentuk persentasi dari gaji tahunannya mereka yang berdatangan dari perusahaan di mana mereka bekerja. Sistem ini juga adalah sesuatu yang wajib untuk para perusahaan untuk mengadopsi dan mereka harus membayar kontribusi ini kepada semua pekerja-pekerjanya sebanyak 9,5% dari gaji tahunan mereka. Oke. Untuk membantu kalian mengerti lebih lanjut, kita akan memberi sebuah contoh seorang pekerja di Australia. Anggaplah John, seorang buruh yang bekerja di perusahaan pertambangan di Australia bernama Aulinta. John mempunyai gaji sebesar 2,2 miliar rupiah atau 200.000 Australian dollar per tahun. Nah, ini artinya
Olinta harus membayar gajinya John yang sebesar $200.000 per tahun itu, ditambah lagi dengan 9,5% dari gaji tahunannya itu untuk kontribusi pensiunnya John, yang menjadi $19.000 atau 200 juta rupiah per tahunnya, yang juga bebas dari pajak. Nah, John akan menerima kontribusi pensiun ini setiap kali ia mendapatkan gaji bersihnya dari Olinta. Lalu, kontribusi uang untuk pensiun ini akan langsung masuk ke dalam sebuah akun pensiun John yang biasanya bisa dibuka dengan perusahaan-perusahaan khusus dan rata-rata menghasilkan 7% per tahunnya ketika diinvestasikan di akun spesifik itu. Jadinya, bila kita berasumsi bahwa John mempunyai karir di bidang ini selama 30 tahun lamanya, tanpa sekalipun mendapatkan kenaikan gaji dan tanpa mengakui adanya inflasi, uang kontribusi untuk pensiunnya John yang telah diinvestasikan di akun pensiun khusus ini akan jauh melebihi dari 1,5 miliar Australian dollar ketika John mencapai umur pensiunnya. Lebihnya lagi, John juga mempunyai kebebasan untuk mengkontribusi lebih ke dalam akun pensiunnya itu bila ia inginkan untuk mengambil keuntungan secara pajak. Nah, pasti kalian sekarang akan berpikir, wah, ini adalah sistem yang sangat luar biasa. Dan memang inilah sebuah kebijaksanaan yang luar biasa yang diberi oleh pemerintah dari Australia. Tetapi, sebagai peraturan yang harus dipenuhi, akun khusus pensiun ini tidak akan bisa disentuh atau dipakai sampai John sudah mencapai umur pensiunnya, yaitu antara 55 sampai 60 tahun. Terkecuali adanya sebuah situasi yang sangat-sangat spesial. Nah, jadinya, bila John sekarang sudah berumur 45 tahun dan memiliki net worth atau kekayaan bersih yang berjuta-juta dolar, ia tidak akan bisa mengakses mayoritas dari kekayaannya itu bila kebanyakan darinya berada di akun khusus pensiunnya sampai ia berumur 60 tahun. Dan artinya, walau John mempunyai kekayaan bersih yang sangat banyak di kertas, dia tidak akan bisa memperbaiki keadaan kehidupannya sekarang ini atau membeli sebuah mobil sports yang mewah sekarang ini juga. Karena mayoritas dari kekayaannya itu berada di akun khusus pensiun yang tidak bisa disentuhnya sampai ia berumur 60 tahun. Nah, walau demikian, kita tetap percaya bahwa penduduk kewarganegaraan Australia sangatlah beruntung. Merekalah warga negara yang terkaya di dunia secara merata karena adanya sistem yang sangat baik oleh pemerintahnya itu, yang sebetulnya kalau dipikir-pikir adalah sebuah anjuran dasar dari banyak sekali penasihat-penasihat keuangan terbaik di dunia. Dan pastinya, karena reputasi negaranya yang sangat makmur dan aman itu, Australia akan terus menarik para individu yang kaya raya untuk tinggal di benua ini. Jadi, marilah kita semua mulai menabung seperti kaum-kaum di benua Australia sana. Memang, mungkin itu akan lebih gampang untuk mereka karena secara tidak langsung mereka dipaksa untuk menabung dari pemerintahannya. Dan uang tabungannya itu tidak boleh disentuh sama sekali sampai mereka sudah siap untuk pensiun. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami seperti biasa berharap kalian mendapatkan sebuah pelajaran yang baru dari video ini. Atau paling tidak tahu mengapa Australia itu adalah salah satu negara yang paling termakmur di dunia. Bila kalian ingin menonton video-video pengetahuan seperti ini lagi, kalian bisa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi setiap kali kami membuat video baru. Kami juga memohon agar kalian bisa subscribe channel ini untuk membantu algoritma YouTube channel kami ini sebagai tanda bahwa kerja keras kami tidak sia-sia. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di berikutnya.